Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Dini Widyastuti, Nolaila, Rizky Wirayuda, dan Saidatul Fitria akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata rakyat berkuasa atau government by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Menurut Budiarjo tahun 1981. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemikiran bahwa adanya peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, pada setiap negara terdapat corak khas yang tercermin dalam pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia memiliki landasan atau acuan tersendiri dalam proses demokrasinya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stati fundamental norm, yaitu suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ayat kedua. Selanjutnya di dalam Romawi 3 dijelaskan tentang kedaulatan rakyat menurut Kailan tahun 2007. Pancasila bukan hanya suatu daftar nilai tradisional, melainkan Pancasila memuat 5 unsur etika pasca tradisional sedunia yang paling fundamental. Kebebasan beragama, hormat tanpa kompromi terhadap hak-hak asasi manusia, kebangsaan yang mempersatukan dalam sinergi pembangunan, semangat kerakyatan yang tak lain adalah demokrasi, serta keadilan sosial. Hal inilah yang menjadi corak khas dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Menurut Priyono tahun 2014. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. 1. Teori Aristotelian klasik. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Aristoteles merupakan salah seorang filsuf klasik yang mengembangkan dan mempromosikan ide politik dalam tulisan-tulisan etika dan politik. Dia yakin bahwa politik memainkan peranan sangat sentral dalam kehidupan bersama. Dia mengembangkan lebih lanjut ide Yunani klasik dengan menunjukkan politik pada kehidupan polisi sebagai suatu keseluruhan. Bagi Aristoteles, politik adalah cetusan kesempurnaan kodrat sosialitas, rasionalitas, sekaligus moralitas manusia. Dan dimaksud kesempurnaan ialah kemanusiawian.
Untuk menjadi manusia yang lebih manusiawi, harus perlu mengintegrasikan dirinya dalam tata kelola hidup bersama. Tata kelola hidup bersama merupakan keseluruhan kodrat manusia, artinya bahwa untuk menjadi manusia yang manusiawi harus mengintegrasikan dirinya dalam tata kelola hidup bersama. Bagi Aristoteles, warga negara merupakan orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Orang yang memerintah dan diperintah sewaktu-waktu akan mengalami pergantian peran. 2. Teori abad pertengahan. Demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty menetapkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Pemikiran demokrasi pada abad pertengahan adalah pemikiran yang bisa dikatakan pemikiran yang menuju arah yang lebih progresif. Mengapa demikian? Sebab pada masa itu muncul lebih banyak isu-isu tentang aspek-aspek demokrasi, seperti misalnya muncul istilah hak asasi manusia atau HAM, feminisme, hingga kebebasan yang bersifat lahiriah dan spesifikasi pemikiran yang lebih terarah. Walaupun memang istilah maupun sistem ini telah dibangun jauh sebelum penanggalan Masehi atau sebelum Masehi, menelisik sejarah demokrasi, sistem demokrasi ini ada yang mengatakan telah lahir di tanah Mesir dan Mesopotamia kuno sekitar 2000 SM. Namun, banyak yang mengatakan lahirnya demokrasi adalah saat peradaban Yunani kuno, atau ada juga yang mengatakan demokrasi baru terbentuk pada abad pertengahan. Semua memiliki substansinya masing-masing. Namun dalam pembahasan ini, saya lebih mengacu pada pengaruh pemikiran Yunani kuno terhadap sistem demokrasi yang dikonsepkan oleh pemikir-pemikir pada abad pertengahan. 3. Doktrin kontemporer. Doktrin kontemporer mengenal kontrak sebagai konstruksi yang terdiri atas tahap prakontraktual, kontraktual, dan postkontraktual. Karenanya, doktrin kontemporer menganggap janji-janji para kontrak memiliki akibat hukum tertentu, hal mana berbeda dengan doktrin klasik yang tidak mengakui adanya akibat hukum prakontrak. Demokrasi menerapkan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Proses demokrasi dapat diidentifikasi ke dalam 4 bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi protektif, yaitu kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindungi dari tirani negara. Yang kedua, demokrasi pembangunan. Demokrasi ini ditandai oleh konsepsi atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai dikompromikan dengan konsepsi makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuan. Di samping itu juga menempatkan partisipasi demokratis sebagai jalur pusat menuju pengembangan diri. Yang ketiga ada demokrasi equilibrium, yaitu penyeimbangan nilai partisipasi dan kepentingannya, apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Dan yang keempat ada demokrasi partisipatoris. Demokrasi yang dianut di Indonesia ada demokrasi berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-ciri terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Mohatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yaitu cita-cita rapat, cita-cita masa protes, cita-cita tolong-menolong. Dengan demikian,
Demokrasi yakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatu diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi tercipta kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi, tak ada saling menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tegang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Analisa. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat akar di dalam pergaulan masyarakat, di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahan sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. 1. Tradisi kolektivitas dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, sosialisasi Barat yang menarik perhatian para pemimpin penggerak bangsa karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Satu, demokrasi nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita, akan meminjam 2 macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Misalnya pada abad 14-15 kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa 2 sisi dari koin peradaban Barat. Sisi resepsi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia
Yang pertama yaitu 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua, masa Republik Indonesia yang kedua 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa Republik Indonesia ketiga 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila demokrasi. Yang keempat, masa Republik Indonesia yang keempat 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi. Kesimpulan, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan dijalankan sesuai rumusan nilai dan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945. Praktik yang berjalan juga harus sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia, sekalipun telah terumus dengan baik. Namun dalam kenyataannya praktik demokrasi Pancasila mengalami pasang surut. Oleh karena itu, perjuangan untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik turut menjadi tanggung jawab bersama melalui peran kita dalam mempertahankan demokrasi Pancasila sebagai ciri khas yang dimiliki Indonesia. Sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.